Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah PKDRC season kedua. Jadi masih banyak dari kalian yang minta dan yang memaksa gua, dan akhirnya hati gua pun tergugah gitu untuk ngebuat PKDRC season kedua. So, di judul harusnya gua udah tulis tentang menghilangkan rasa malu secara instan. Menurut gua bener-bener yang dulu gua udah pernah bikin yang instan, dan gua kayak bikin yang harus dari mindset kayaknya yang video yang dulu. Nah, di video kali ini gua bedanya adalah kalian bisa langsung mempraktekkan gitu ya. Jadi cepatlah kalian bisa menghilangkan rasa malu. Jadi untuk mendekatkan si doi dengan karakter lo yang baru gitu ya, itu akan possible banget gitu. So, without further ado, buat kalian yang belum pernah tahu atau misalnya bahkan belum pernah nonton PKDRC season pertama, itu akan gue taruh di card sini, atau enggak nanti ada di link deskripsi, gue taruh juga. Gue bener-bener rekomendasiin kalian tonton dulu PKDRC season pertama, baru tonton ini episode yang kedua dari PKDRC season kedua. Ya, ternyata tipsnya beda ya. Ini 3 tips pertama ini adalah tips dari mindset dulu. Habis itu 2 tips terakhir adalah tips yang bisa langsung lo aplikasiin setelah lo nonton video ini. So, tips yang pertama adalah stop pikiran aneh-aneh lo. Jadi kayak misalnya gini deh, apapun pikiran aneh lo, kayak misalnya lo mau deketin cewek yang gak pernah lo kenal gitu ya, ada di sudut kafe lo misalnya lagi nongkrong gitu sama teman-teman lo, atau misalnya anak baru di sekolah lo gitu ya, ada yang baru datang terus lo kayak mau deketin, aduh nanti gue dikira sok kenal lagi, aduh nanti teman gue mikir gue playboy lagi, aduh nanti guru ngeliat gue gimana. Pikiran-pikiran yang begitu yang membuat lo akhirnya nggak berani keluar dari zona nyaman lo. Sebenarnya lo tuh cuma malu tuh, cuma gara-gara pikiran yang kayak gitu yang akhirnya mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya tidak lo pikirkan, akhirnya tidak mempush lo untuk keluar dari zona nyaman lo. Nah, kalau misalnya cara gue dulu, jadi gue nggak akan cerita banyak, cuma gue dulu sempet di posisi dimana gue nggak mau ketemu banyak orang, gue lebih nyaman untuk mengunci diri di kamar kosan gue, terus gue nggak kemana-mana, akhirnya nggak berkembang. Nah, jadi gimana caranya gue waktu itu? Gue stop pikiran aneh gue, karena gue tahu ketika gue kalah dengan pikiran aneh gue yang ada di otak gue doang, akhirnya waktu gue tidur nih, mau malam nutup hari nih, gue mau tidur, gue tuh baru kepikiran, kenapa ya gue tadi nggak ini ya? Aduh sayang banget ya. Aduh gimana? Aduh sayang deh pokoknya deh, kayak gitu-gitu. Nah, perasaan sayang yang gue rasakan dan perasaan nyesal itu karena gue nggak ambil kesempatan yang gue dapetin, kerugiannya jauh lebih besar dibanding waktu gue ngelewatin pikiran kayak nanti teman gue mikir gue playboy misalnya gitu waktu mau kenalan sama cewek baru itu misalnya ya. Oke, gue lewatin pikiran teman gue mikir gue playboy, tapi sisi baik dari situ tuh banyak banget menangnya gitu. Gue bisa kenal sama si doi, teman gue yang ngomongin mungkin cuma 1 jam doang, paling mikir gue kayak gitu paling lama 1 jam deh, besok juga udah santai lagi, paling kayak gitu. Dan ujung-ujungnya dia bakal ngerasa, oh iya Bimo jauh lebih berani ya. Itu karena gue udah ngerasa, oh iya gue harus lawan pikiran aneh gue, dan gue tetap harus jalan ke depan. Tips kedua adalah kenali grogi lo. Jadi setelah lo udah tahu nih, pikiran-pikiran lo itu datang karena emang lo paham dengan lingkungan lo, atau cuma dari otak lo doang yang masih belum bisa lo kontrol tuh bagaimana cara berpikir yang positif. Nah, setelah lo udah tahu tuh ya, lo ternyata otak gue doang yang bandel. Lo cari deh source ya. Source itu sumber. Sumber dimana lo bisa dapetin pikiran-pikiran positif. Mungkin teman main lo salah, mungkin teman nongkrong lo salah, mungkin doi lo salah. Sebenarnya banyak banget kasus-kasus yang kayak gitu, cuma gue ganti nih kasusnya. Kasus yang kedua adalah misalnya gue mau deketin satu cewek nih, cewek baru yang tadi gue bilang anak baru tuh ya. Nah, gue takut ngedeketin dia gara-gara gue takut dicap sebagai playboy. Nah, setelah gue udah tahu, ternyata itu cuma pikiran-pikiran otak gue doang. Gue lawan nih, otak gue kontrol, terus gue berani mendekat, gue datengin. Nah, begitu gue datengin ternyata gue ngomongnya blank. Nah, itu lo akan tahu setelah lo kenali kegrogian lo. Misal, gue kalau ngomong sama cewek yang baru, gue suka bingung obrolannya apa. Gue suka bingung kalau gue naruh matanya gimana. Gue suka bingung gimana cara megang tangannya. Mungkin gitu-gitulah. Nah, itu akan lo tahu kalau misalnya lo udah kenalin kegrogian lo apa. Misal, kayak misalnya gini, lo lagi meeting. Dulu gue nggak sadar kayak kaki gue tuh sering goyang-goyang gitu. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu adaptasi dari badan gue yang sebenarnya bukan gue doang, semua orang. Ini kalau misalnya kaki goyang-goyang, itu secara tidak sadar sebenarnya badan mereka lagi nggak nyaman dengan lingkungan sekitar.
lingkungan yang dia lagi alamin gitu. Otaknya itu menipu si badan. Jadi saraf ini ke otak terus ngalirin ke badan supaya kita ngerasa oh nyantai-nyantai aja, aman-aman aja kok, ternyata lingkungan ini tuh semua under kontrol kita. Sebenarnya tuh enggak. Nah, cuma yang ngebuat itu adalah si ini, gerakan kaki. Nah, jeleknya kita dilihat sama orang lain tuh kaki begini, nggak tenang. Mungkin ada kadang dulu gue suka detak gitu-gitu ya, suka mukul-mukul meja. Itu salah satu bentuk kegrogian yang harus lo kenalin. Bukan karena lo emang demen. Kalau misalnya lo ditanya, enggak gue emang demen doang kaki gue, kagak. Itu lo harus kenalin. Karena nggak ada gentleman yang nggak tenang. Gerakannya semua diatur dengan seperti bagaimana yang dia mau gitu. Kalau dia mau gerak cepet, dia gerak cepet. Kalau dia misalnya geraknya lambat, ya udah dia lambat seperti yang seharusnya dia mau. Dan nggak pernah tuh, nggak ada gerakan yang dia lakukan tanpa tujuan. Kayak misalnya gini, gak ada tujuan, ngapain kaki goyang-goyang gitu ya. Ya udah dia pasti diem, santai, terus ngomong pakai. Nah, itu semua lo harus tahu groginya di mana ya. Ya udah lo harus kenali grogi lo gimana. Tips ketiga adalah ubah ke positif. Ubah ke positif. Jadi sebenarnya grogi itu adalah sudut pandang dari hal yang negatif. Nah, kalau gue suka ngelihat grogi itu kayak misalnya gue mau jadi seorang speakers gitu ya, seorang pembicara di satu event. Sama tuh, gue juga ngerasain kayak deg-degan. Sehari sebelum hari H itu pasti kayak, aduh gimana ya gitu ya. Cuma beberapa kali event yang gue datengin, yang gue isi sebagai narasumber, semakin kesini gue malah semakin pumped up gitu. Gue semakin bersemangat, gue makin arahin itu ke positif gitu. Jadi grogi itu kalau misalnya dilihat dari negatif, ya itu grogi gitu. Lo bakal canggung, lo bakal salah tingkah, lo bakal ngeblank, lo bakal overthinking. Nah, kalau lo lihat dari hal yang positif, dari sudut pandang yang positif, apa? Bersemangat gitu, excitement. Lo adrenalinnya soalnya rasanya sama gitu, jantung deg-degan, tangan keringetan, gerakan bisa salah bisa enggak gitu ya. Terus nah, bedanya adalah kalau misalnya lo lihat dari hal yang positif, semua gerakan dan semua pikiran lo itu akan inline gitu, akan selaras, akan sejalur sama yang seharusnya lo gerakin gitu. Keinginan lo gimana, otak lo pikirannya sama, nah badan lo bukan kelihatan ya, akan berwujud dengan gerakan yang sama juga seperti yang lo inginkan. Nah, kalau misalnya di hal yang negatif, pikiran lo kemana, gerakan lo kemana, hati lo kemana, itu yang menyebabkan kayak misalnya lo tiba-tiba jalan kesandung, lo tiba-tiba ngambil gelas tumpah, lo ngambil sendok lagi ngedate jatuh. Nah, itu grogi yang lo lihat sebagai hal yang negatif. Lo lihatnya dari hal yang positif, rasanya sama, cuma sudut pandangnya yang beda. Jadi gue bener-bener minta, setelah lo udah jalanin tips 2 tadi dari pikiran lo, terakhir lo ubah harus ke mindset yang positif. Lihat dari sudut pandang yang positif. So, sekarang kita lanjut ke 2 tips yang langsung lo bisa aplikasiin. Tips pertama yang bisa lo aplikasiin banget, yang melibatkan orang lain gitu ya, lo usahakan tegur tuh. Lo tegur dalam arti gini, misal lo beli roti gitu di Alfamart gitu ya, di minimarket. Nggak apa lo promosi, gua promosiin nih. Oke, jadi lo lagi beli roti gitu ya, udah lo jangan pasif gitu, lo ajak dia bicara, Mbak gimana harinya, misalnya gitu. Mbak sehat Mbak, misalnya gitu. Habis itu bilang, Mbak makasih ya, take care, misalnya gitu. Atau Mas makasih ya, sehat-sehat Mas, misalnya kayak gitu. Itu adalah latihan pertama yang paling simple banget menurut gue, yang bisa lo lakuin untuk mengurangi sampai akhirnya rasa malu lo tuh hilang. Tapi bukan over confidence ya, itu tetap akan ada takarannya selama lo udah ngejalanin tips-tips simple ini menurut gue. Kalau gue sering banget sama mbak-mbak kasir, sama mas-mas kasir, sama mas-mas yang jaga karcis pintu keluar mall. Oh, gue sering banget, Mas sore, pasti gue gituin, sore bro, sore mas, sore pak. Bahkan kayak abang-abang parkir naik motor, naik mobil, gue tegur, thank you bro, yo, pasti gitu balasnya. Itu akan ngebuat lo jadi orang yang kayak easy going. Lo akan melihat siapapun orang dengan status latar belakangnya apapun akan lo hargai, dan akhirnya ya nggak akan ada rasa malu gitu. Secara tidak langsung lo itu mengurangi rasa malu lo untuk berinteraksi dengan dunia luar dan dengan siapapun, dengan segala macam bentuk orang, dengan memulai tegur orang siapapun gitu ya. Kalau misalnya paling simpel mbak-mbak warung lah. Dan yang kedua adalah senyum. Senyum ini bisa jadi salah satu kalau misalnya lo udah malu, atau misalnya lo udah hatam nih, yang tadi yang gue bilang lo bisa tegur siapapun, nah lo bisa tambahin ke senyum. Gini ya, senyum, jadi senyum itu nggak perlu yang harus lo lihat lama kayak 5 detik terus lo senyumin kayak
Jangan, senyum itu kayak senyum biasa aja. Jadi kalau misalnya lo tahu senyum yang pure itu adalah dengan ada mata ya, ada kerutan di bagian mata, otot ini dari bagian otot mulut ini ketarik sampai bagian mata. Itu menandakan senyum yang pure, lo emang senyum. Bukan senyum kayak tuh, nggak ada interaksi otot di sini, kontraksi otot di bagian wajah sini. Itu senyum yang fake. Cuma menurut gue, mau senyum itu fake, mau senyum itu pure, sama-sama menciptakan apa ya, kebahagiaan ke orang yang lihat menurut gue, dibanding lo murung. Karena ada bukti pembelajaran gitu, orang yang senyum itu jauh terlihat lebih menarik dibanding orang yang suka murung gitu ya. Di sini gue bener-bener ngebuat lo harus terbiasa, kayak tadi tegur orang, lo harus terbiasa berinteraksi dengan orang, nggak perlu cari topik yang ribet. Pak, tahu nggak pertandingan bola tadi malam Munchen sama Barca? Nggak perlu topik-topik yang ribet-ribet gitu, nggak usah. Apapun kegiatan yang melibatkan orang lain, lo harus lebih aktif. Lo harus coba gali diri lo, paksa diri lo untuk lebih aktif. Karena menurut gua banyak orang introvert itu yang punya bakat, banyak yang terpendam menurut gua kalau misalnya lo nggak push diri lo. Apalagi di sini gua bener-bener mau ngebentuk karakter lo dengan romansa cinta tuh ya. Jadi bukan masalah cewek-cewekan doang, bukan masalah dapetin doi doang. Susah gua sama anak-anak nih, emang lu pada ya. Dikit-dikit cewek ya, lu aja cewek ngeliat lu, makanya rapiin dulu diri lo, rapiin dulu karakter ente, baru nanti cewek yang lihat. Nah, lo tinggal pilih. Lo ngomong sama gue, bang, yang mana nih bang? Gitu. Jadi buat kalian yang peduli dengan diri lo sendiri, buat kalian yang peduli dengan kelangsungan Indonesia ya, buat anak-anak muda yang keren, kita benar-benar harus maju di Indonesia dengan menciptakan karakter kita lebih keren, baru dia masukin ke romansa cinta. Itu baru misalnya kalau misalnya kita emang mau jadi orang yang luar biasa, kita harus terbiasa melakukan hal yang luar biasa. Nggak bisa kita jadi rutinitas ngelakuin hal yang biasa-biasa tapi kita pengen jadi orang yang extraordinary, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya lo pengen jadi orang yang pede, orang yang tidak malu-malu, ya lo coba menjadi orang yang pede, menjadi orang yang tidak malu-malu dengan hal yang simple dulu. Dengan gimana 5 tips tadi lo jalanin. Semoga video ini bermanfaat. Dan seperti biasa, PKDRC memang selalu video yang berat karena di sini video yang yang benar-benar segmented banget ke otak kalian supaya kita menjadi orang yang so special and amazing, dan gua yakin kalian seperti itu. Tinggal lo aja yang harus believe it.